Kota Gede, yang terletak di selatan Yogyakarta, telah lama dikenal sebagai pusat kerajinan perak yang memikat. Memasuki kawasan ini, pengunjung akan disambut deretan toko dan bengkel yang menjajakan perhiasan dan aksesoris perak yang kaya detail. Keahlian mengolah perak di Kota Gede diwariskan turun-temurun sejak abad ke-16, ketika kawasan ini menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Hingga kini, keterampilan tersebut tetap terjaga dan bahkan berkembang dengan sentuhan modern yang semakin diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di sepanjang gang-gang sempit yang berhiaskan rumah-rumah tradisional, suara ketukan palu dan kilauan perak seolah menjadi saksi hidup dari proses panjang yang dibutuhkan untuk menciptakan perhiasan cantik dan berkarakter. Para pengrajin di Kota Gede mengolah perak dengan teknik yang cermat dan teliti, seperti teknik filigri yang memungkinkan mereka membentuk pola-pola rumit dalam perhiasan. Setiap karya memiliki cerita tersendiri, mulai dari cincin, kalung, hingga kerajinan rumah tangga lainnya. Masing-masing mencerminkan budaya lokal yang kaya. Di tengah sejarah kota Yogyakarta, YK Silver 925 di Kota Gede menjadi salah satu ikon yang meneruskan tradisi kerajinan perak. Toko ini yang terletak di Jalan Kemasan nomor 61A menampilkan koleksi perhiasan dari Silver 925 berkualitas tinggi. Setiap perhiasan dipahat dengan ketelitian, memadukan desain klasik dan modern, menciptakan karya seni yang unik dan abadi. Dengan suasana hangat dan sentuhan tradisi yang kuat, YK Silver 925 menghadirkan keindahan perak yang tak lekang oleh waktu. Karena saya itu berdiri tahun 2000, maka untuk sejarah pastinya kami nggak tahu. Cuman kalau dari sejarah yang kita baca bahwa Kota Gede itu adalah dimulainya dari para wali, yaitu Wali Songo, karena Wali Songo itu ahli dalam seni, baik itu kerawitan maupun ukir. Sehingga kalau kita melihat masjid Kota Gede itu masjid penuh dengan ukiran. Nah di situ mungkin ini kemungkinan mereka merambah ke bentuk perak. Tetapi zaman dahulu perak itu bukan perhiasan, tetapi alat perabotan, alat-alat rumah tangga kayak piring, gelas, teko dan lain-lain. Sehingga dengan berkembangnya waktu terus ya kan, perak itu dijadikan aksesoris, baik ya semua aksesoris itu kemajuan zaman. Saya pakai YK, dulu itu belum ada loh kata-kata YK, kecuali YK Silver 925. Sekarang semua bahkan celana dalam pun ada YK gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu kepanjangan dari Yogyakarta. Saya itu udah pertengahan lah ya, pertengahan, karena zamannya Krismon 99 sini juga udah menjadi toko perak. Toko perak pertama berdiri udah lama kok, zamannya Presiden Soeharto. Kalau bikin perhiasan pasti di Kota Gede. Kita bicara jujur aja deh. Semua apapun yang dilakukan, baik itu orang kaya maupun orang kecil, kalau dia ingin berbisnis pasti tujuan dia adalah uang. Iya kan? Tapi memang ada juga rasa penasaran, perak itu seperti apa toh. Terus yang kedua, dulu itu kan pengrajin perak banyak sekali, tapi untuk marketingnya itu hampir tidak ada. Nah di situ pertama aku buka itu bukan jualan di sini, tapi aku marketing ke Jakarta, Bandung, memperkenalkan produk Kota Gede. Sehingga lama-kelamaan aku bikin aja sendiri lah. Di YK Silver 925, pemasaran tidak hanya soal produk, tetapi juga tentang membangun hubungan yang hangat dengan pelanggan.
Pemilik toko yang menganggap setiap pelanggan sebagai bagian dari keluarga atau saudara, menciptakan ikatan yang lebih dari sekedar transaksi. Melalui pendekatan personal, mereka tidak hanya menawarkan perhiasan perak berkualitas, tetapi juga pengalaman berbelanja yang penuh perhatian dan kepercayaan. Dengan cara ini, YK Silver 925 tidak hanya menjual barang, melainkan membangun komunitas yang saling mendukung, menciptakan loyalitas yang mendalam. Kalau cuma bikin kulitnya aja nggak seberapa. Saya bermutiara sama pengampasan. Yang paling mengeluarkan banyak tenaga itu yaitu waktu lebur sama bantai. Benar tenaga lebosnya. Jadi perak itu harus dibuat dengan kadar 925 sesuai dengan nama kita. Yang kedua baru pencampuran untuk menjadikan perak 925. Yang ketiga baru peleburan. Yang keempat itu baru pemukulan, hammer, pembentukan. Yang kelima baru membentuk apa yang akan kita buat. Mungkin ada kombinasi batu atau perak aja. Yang keenam baru perakitan. Kelima finishing. Yang keenam quality control. Yang ke-8 kalau enggak 9 baru finishing akhir. Yang ke-10 go. Hasil karya YK Silver 925 bukan hanya perhiasan, melainkan warisan seni yang memadukan keahlian dan tradisi Kota Gede. Setiap detailnya memancarkan keagungan dan keabadian, menjadikannya perak yang bernilai dan bermakna.